batas pengumpulan lomba untuk dalam rangka minggu sekolah minggu itu loh. Iya, sekarang tanggal 15 November. Iya betul. Batas pengirimannya malam ini. Ini Jam 12 malam. Ayo siapa yang belum kumpul? Kumpul ya cepetan. Iya, tapi begini nggak sekarang juga dong. Oh iya, saatnya kita mau ibadah dulu ya Kak Ines ya. Iya, kita ibadah dulu. Kita mau sapa dulu yuk. Ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Kakak harap semua dalam kondisi sehat ya di rumah. Yuk kita mau mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian yang mengatakan bahwa dalam suka duka kita tetap tersenyum karena Tuhan Yesus selalu serta kita. Kita angkat pujian ini. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Kita bertiga lagi. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Oke, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan berkat daripadamu sehingga kami dapat bersama-sama beribadah walaupun di rumah kami masing-masing secara online. Tuhan, berkatilah kami ibadah di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Izinkanlah kami supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Aku hanya punya 2 uang logam 500-an, tapi ini aku sisihkan untuk aku kasih sebagai persembahan untuk Tuhan. Menurutku, pemberian atau persembahan yang terbaik itu adalah pemberian yang diberikan dari apa yang kita punya dengan segenap hati. Tidak melihat jumlahnya sedikit atau banyak,
tetapi yang penting sikap hati dalam memberi. Menurut saya, persembahan atau pemberian yang terbaik untuk Tuhan tidak hanya berupa materi uang, tetapi kita juga dapat memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, mengucap syukur, dan memuji Tuhan. Menurut saya, persembahan atau pemberian yang terbaik adalah sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan rasa sukacita. Halo adik-adik, hari ini kakak mau bicara tentang pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita sudah dengar pemberian yang terbaik menurut kakak-kakak kelas tunas. Sekarang kita lihat yuk menurut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak yang baik karena Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kami Tuhan dan urapi kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dulu orang-orang datang ke bait suci dan menaruh persembahan mereka pada tempat yang namanya peti persembahan. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang bersama-sama murid-muridnya duduk-duduk di bait suci. Wah, sedang apa ya Tuhan Yesus di sana? Di sana Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat orang-orang yang memberikan persembahannya. Dulu di Yerusalem ada orang-orang yang sangat kaya. Mereka bisa membeli rumah mewah, pakaian yang bagus, dan makanan yang enak-enak. Tapi orang kaya ini setelah mereka puas membeli rumah, pakaian, dan makanan, sisa uangnya barulah diberikan mereka kepada persembahan. Orang kaya ini jika akan memberikan persembahan, mereka akan datang ke bait suci di waktu-waktu yang menurut mereka ramai, supaya banyak orang melihat mereka saat memberikan persembahan. Dan orang-orang yang melihat mereka akan berbisik-bisik, wah banyak ya persembahan yang diberikan orang kaya itu. Setelah itu ada seorang janda miskin yang datang ke bait suci. Dia datang dengan pelan-pelan dan malu-malu. Dia akan memberikan persembahan juga. Namun janda miskin itu hanya memberikan 2 peser saja atau 2 koin. Tapi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Kenapa ya Tuhan Yesus berkata seperti itu? Padahal kan orang-orang kaya yang sebelumnya memberikan lebih banyak daripada janda miskin itu. Ini karena janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Janda miskin itu memberikan seluruh nafkahnya dan dia memberikan segalanya untuk Tuhan. Dibandingkan orang-orang yang sebelumnya yang memberikan koin lebih banyak, tapi itu adalah hanya sisa dari uang yang mereka punya. Dalam kehidupan kita saat ini, pemberian atau persembahan itu adalah sesuatu
yang kita berikan untuk Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi, persembahan itu bisa diberikan dalam bentuk uang, barang, atau diri adik-adik dengan berbuat baik, itu juga persembahan. Adik-adik, dalam kitab Imamat 1 ayat 1-3, Tuhan mau mengingatkan kita untuk memberi persembahan yang baik untuk Tuhan dengan cara yang benar. Memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan. Memberikan persembahan harus dari usaha sendiri atau dari mama papa, bukan pinjam dari teman-teman ya. Memberikan persembahan yang baik juga seperti dulu, bisa seperti orang Israel ketika memberikan hewan yang paling bagus. Itu artinya kita juga harus memberi persembahan dengan cara yang benar, karena Tuhan sudah baik sekali kepada kita. Contohnya, uang persembahan yang akan kita berikan untuk Tuhan harus bersih dan tidak boleh dilipat atau diremas. Supaya uangnya tidak lecek, tetap rapi dan tidak robek. Jagoan Kristus, yuk mulai sekarang kita memberi uang persembahan yang rapi ya. Dan juga mempersembahkan diri kita dengan menjadi anak yang baik sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Dengan demikian, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengajarkan kami memberi pemberian atau persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memberikan diri kami untuk Tuhan dengan menjadi anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema kuberikan yang terbaik. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk memberikan yang terbaik untuk semua orang yang ada di sekitar kita, seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, untuk saat ini kita akan memberikan persembahan. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah boleh menitipkan persembahannya kepada orang tua, dan orang tua akan mengantarkannya ke gereja atau melalui kelas meeting masing-masing dan minta bimbingan dari orang tua masing-masing ya. Oke. Nah, kita responi untuk lagu firman Tuhan ini. Ya, kita akan mengulang satu pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk melayani Tuhan.
Doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ya adik-adik, kakak sekolah minggu tidak pernah bosan untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa memakan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan rajin cuci tangan. Dan bila adik-adik hendak keluar rumah, jangan lupa selalu memakai masker agar kita semua tetap sehat selalu. Oke, salam sehat. Halo adik-adik, kita ada pengumuman nih. Apa itu Kak Vita? Untuk menyambut minggu sekolah minggu, kita akan mengadakan lomba. Untuk kelas kecil dan kelas tanggung akan diadakan lomba menyanyi lagu rohani yang berjudul Aku Anak Terang. Untuk kelas besar dan madya akan lomba joget tiktokan rohani dengan judul Yesus Pokok. Dan untuk kelas tunas remaja ada lomba membuat kata motivasi rohani. Jangan lupa ya adik-adik untuk ikut berpartisipasi. Semuanya wajib ikut. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor yang ada di atas ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.